Ya, pada video berikut kita akan lanjutkan untuk menampilkan data. Ini data sudah bisa berhasil dikirimkan dari mode. Jadi yang kita review pada pertemuan yang lalu, data diminta oleh controller admin meminta data ini ke model yang nama modelnya EGA cookies. Terus model EGA cookies ini kita sudah load duluan di metode ambil data menu. Jadi kita buka modelnya. Ini ada file model EGA cookies.php dan metode yang namanya ambil data menu. Query-nya ini query biasa. Kita akan menggunakan nanti bantuan ada query builder modelnya CI, tapi ini kita masih pakai query biasa. Lalu data tersebut dikirimkan ke indeks. Nama datanya data menu dikirimkan ke indeks dan ditampilkan di view pada folder admin file index. Nah, kita lihat ini folder admin file index dikirimkan ke situ, kita tampilkan dalam bentuk vardam. Nah, sekarang datanya mau kita tampilkan tidak dalam bentuk vardam seperti ini, tapi dalam bentuk tabel. Oleh karena itu, di sini kita mau bikin tabel menggunakan Bootstrap. Silakan aktifkan internet, aktifkan juga servernya ke Bootstrap. Buka website Bootstrap-nya. Lalu kita cari di sini tabel. Masukkan tabel. Di sini ada model-model tabel yang bisa kita pakai. Model seperti ini, atau model seperti ini, atau model seperti ini. Nah, saya mau model seperti ini. Kelas tabelnya seperti ini. Ini filenya. Oke. Sebelumnya kita buat dulu sebuah kontainer. Ini kita kopikan saja. Bisa diklik di sini clipboardnya, kita copy. Lalu ke editornya. Di sini karena enak ya kita menggunakan kontainer baru. Jadi bikin kontainer. Lalu di kontainernya seperti biasa, biar tidak mepet, kita kasih ini shadow. Kita kasih shadow saja. Daylight text dark shadow. Kita kopikan saja ini ke bawah. Lalu kita kopikan tabelnya yang tadi. Ini copy ke clipboard. Pastikan di sini. Simpan. Ini dia model tabelnya. Kita lihat tampilannya. Nah, begini. Jadi nanti di sini ada isian-isian. Nah, nanti ini kita ganti pakai nomor, ini kita ganti pakai data yang sudah dikirimkan tadi. Oke, kita edit dulu. Ini scope yang pertama kita ganti pakai nomor. Baru yang kedua sesuaikan dengan database-nya, bagusnya. Bukan database, localhost php admin. Ini database-nya, kita record ID menu, jenis, nama, harga, jumlah stok, dan foto. Kita ikuti saja itu. Yang pertama nomor, yang kedua ID menu, baru yang ketiga nama masakan, nama jenis,
jenis menu. Baru yang ketiga kita kasih di sini nama menu. Nama menu. Yang keempat kita kasih harga. Dan yang terakhir jumlah stok. Dan yang terakhir gambar foto menu. Oke, sudah, tipnya sudah, TR-nya sudah. Nah, sekarang kita mulai ke T-body. Nah, T-body ini akan kita load pakai PHP. Hapus aja dari sini sampai ke sini. Sampai ke ini kita hapus, baru kita load PHP-nya. PHP for each. Jadi kita pakai for each. Data yang diambil, data dari admin tadi. Ini menu. For each menu as mn misalkan menu, maka lakukan sebagai berikut. Tutup, baru kita kopikan TR-nya. Nah, bisa langsung ternyata TR TD membuat seperti apa biasa TD ya, seperti apa biasa. PHP echo, kita echo variabel mn yang isinya adalah ID sesuai dengan nama tabel, ID menu, baru kita tutup. Ini nanti kita perbanyak saja. Ini ID menu, baru kita yang berikutnya adalah jenis. Untuk bisa ini dihapus jenis. Baru yang berikutnya adalah jenis nama. Yang berikutnya adalah nama, baru diikuti oleh harga, baru diikuti oleh jumlah stok, TLH stok, baru diikuti oleh satu lagi foto menu. Nama kolomnya adalah foto menu. Satu lagi kita buat di atas itu nomor. Jadi sebelum ini kita deklarasikan sebuah variabel. Misalnya variabel A nilainya adalah 1. Nah, kita deklarasikan di sini. Baru di sini kita buat kolom baru. Sebuah kolom baru. Di
isinya adalah PHP echo variabel A. Baru sebelum ditutup, sini kita buka lagi PHP. Nah, variabel A plus di routing digandakan, baru tutup for each and for each. Nah, itu sudah disimpan, kita lihat tampilannya. Mudah-mudahan jadi. Oh, ini kenapa di atas ada ya? Ini jadi tapi di atas ada. Kita lihat mungkin ada yang. Oh, ini sudah tercopy di atas. Hapus saja ini. Kita hapus dulu. Ini hapus saja. Delete. Ternyata tadi 2 kali copy. Ini kita pisahkan ke bawah. Ini juga kita kasih margin top MT-3 misalkan, biar jaraknya kelihatan. Nah, ini ya. Sekarang ID menunya, tunggu sebentar, kenapa ini kita putih? Harusnya di sini saya minta, oh, pengaruhnya di sini. Pengaruhnya di sini. Teks BG Light. Tabel, kelas tabel. Bootstrapnya. Tip, kelas tip dark. Ini ganti jadi dark. Oke, dark. Ini turun ke bawah. Terlalu tinggi, kita turunkan ke bawah. Tabelnya MT3 misalkan ya. Kita lihat perubahannya. Berubah. Ini tidak berubah. Nanti akan cari kenapa dia tidak berubah. Oke. Sampai di sini sudah jadi. Jadi kalau kita tambah materinya, nanti fotonya akan kita tampilkan di sini. Karena fotonya juga belum ada. Kalau kita tambah datanya, insert lagi satu menu, misalnya ID-nya adalah M2. Ini ID-nya M2, nama jenisnya adalah minuman, namanya adalah kopi susu ala kecil. Terus harganya adalah 10.000, jumlah stoknya 50 gelas. Foto menunya misalnya kopi.jpg. Go. Harusnya dia sudah ada. Kalau kita browse, datanya harusnya sudah ada. 2. Kita panggil lagi di sini. Buka 2. Oke, masuk. Jadi yang berikutnya kita akan membuat input menu, tidak langsung lewat PHP MyAdmin. Kita akan menginput menu dari sini, tapi menggunakan satu fungsi namanya modals. Nah, kalau kita lihat tampilannya di dalam versi yang lebih kecil atau HP misalkan, tampilannya kira-kira begini. Oh, kacau tampilannya. Jadi kita akan coba membuatnya menjadi lebih responsif. Agak tertawa. Tampilannya kacau. Itu kacau. Tabelnya tidak responsif. Apa boleh kita buat ini responsif tabel? Tabel responsif. Lihat, responsif tabel yang ditambahkan adalah pada
pada tabelnya kita tambahkan kelas tabel responsif. Kopikan saja ini, mudah-mudahan dia lebih responsif. Di sini tambahkan di sini tabel responsif. Kalau kita lihat hasilnya, wah, tidak responsif. Oh, sorry. Nah, ini tetap tabel kelasnya, tapi di atasnya kita tambahkan satu tabel. Kita buat div lagi yang ada tabel responsifnya. Ini, Sir hafal semua ini skrip? Oh tidak dong, jelas. Makanya setiap kali membuat sebuah skrip, apalagi untuk tampilan-tampilan seperti ini, saya selalu membuka bantuan dari Bootstrap, dokumentasi Bootstrap, karena tidak hafal skripnya, skrip dan tidak ada gunanya juga hafal skrip. Kenapa ada dokumentasi mati hafal? Sayangnya adalah itu semua harus online. Jadi repotnya kalau tidak punya internet ya begitu, repot. Ini dia sudah responsif. Jadi dia menyesuai ke samping dengan tidak ada yang dipotong. Jadi kalau kita perpanjang, dia akan muncul seperti itu. Kalau kita tabel responsifnya kita kasih breakpoint, misalkan small, kita lihat hasilnya. Jadi kalau ditampilkan di smartphone, di HP atau tablet atau apa, dia akan memberi, dia akan mengecil dengan sendirinya. Oke, ini tinggal bisa dirubah antara small, middle, atau large. Atau default saja. Oke, saya kira begitu untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Nanti pertemuan berikut pada video berikut kita akan menginput data lewat modal, namanya modal. Silakan dicoba. Ini merubah-rubah tabel, baca dokumentasi dari Bootstrap dan copy filenya. Syaratnya Anda harus online. Nah, itu dia, harus punya akses internet. Oke.